Ante, saya Mm-mm. Silviana mau tanya. Sebenarnya itu kalau bulan 7 itu Cautu itu sebenarnya untuk apa aja gitu loh. Oh ya, Jautu itu adalah kebesaran jiwa masyarakat terhadap sesamanya Hmm, yang mereka mau mengingat orang-orang yang susah. Hidup itu memang untuk diri sendiri utamanya. Tetapi tidak semata-mata semuanya itu keseluruhan adalah untuk diri sendiri. Tetapi ya berbagi kepada yang lain juga. Nah, Jautu itu adalah berbuat baik, biasanya memberikan persembahan ke kelenteng, ke rumah dewa, atau mungkin kalau tidak ada kelenteng, kalau tidak ada rumah dewa, pokoknya ya dibuat semacam satu ruangan sementara, barak begitu. Nah, ada upacaranya yang setelah barang persembahan yang diberikan itu diletak di situ, telah diadakan upacara selesai, mereka yang taruh makanan di situ itu sudah tidak ambil barang puja yang diberikan itu. Itu nanti diambil oleh mereka-mereka yang pengen ambil. Mereka-mereka yang pengen ambil itu ya tentu mereka yang masih merasa butuh dari apa yang ada di sana itu. tapi sebagian kan dibakar ya. Kenapa? Yang ada kan dibakar. Kalau dibakar nggak cocok. Dibakar nggak cocok. Kalau dibakar ya hanya minyak sama hiu saja yang dibakar. Dan kalau makanan apa pakaian dibakar tidak bagus. Tetap dibiarkan begitu. Nanti siapa yang pengen pakai, bisa ambil. Nah, tujuan secara seremonialnya itu adalah berbuat baik untuk melimpahkan jasa kepada para mendiang, mereka-mereka yang sudah meninggal, tapi dilupakan oleh anak cucunya. Atau mungkin tidak punya anak cucu. Nah, sehingga ini orang-orang masyarakat dengan hati baiknya itu, kalau di Cengbing itu nyata orang pergi sembahyang untuk leluhur masing-masing. Nah, jadi memang leluhur orang-orang yang secara tidak langsung atau secara langsung punya jasa kepada diri, yang mengantar diri sampai punya keberadaan, punya kemapanan dalam hidup, punya kesejahteraan, punya kejayaan dalam hidup dengan ya segala upaya yang para pendahulu itu berikan. Tentu kalaupun kita sedang tidak beruntung pun itu bukan berarti sebab dari leluhur yang melakukan. Oleh karena apa yang leluhur, orang tua dan sebagainya lakukan adalah optimal yang terbaik untuk kita. Tentang kita bisa baik atau tidak itu kan tergantung pada kitanya sendiri lagi masih. Betul ya? Ya. Tapi apa yang leluhur pendahulu lakukan untuk anak cucunya itu adalah tidak ada pikiran buruk, hanya pengharapan baik. Sehingga tidak ada salahnya untuk mengenang kebaikan jasa dari para mendiang leluhur itu. Itu kalau Cengbing di bulan 4. Ya. Nah, kalau di Jautu itu di bulan 7. Ya. 7 pun 7 separuh.
ya, ah, apa namanya, di bulan purnama. Jadi penanggalan Chinese itu dimulainya dari tanggal 1 bulan gelap. Ya, bulan sabit itu tanggal 1. Nanti kalau bulan purnama tanggal 15. Nanti dari bulan purnama mau ke habis 16, 17 sampai tanggal 29 sampai tanggal 30. Nah, selesai tanggal 29 atau tanggal 30, besoknya tanggal 1 mulai bulan baru. Nah, itu saat bulan purnama di bulan 7 itu masa-masa panasnya, masa-masa nyamannya, masa-masa orang itu punya keleluasaan. Tidak hanya di daerah selatan, termasuk juga di daerah agak utara. Nah, kalau Xinjia masih dingin, tahun barunya ke bulan Januari akhir atau Februari. Nah, biasanya Januari sekitaran berapa itu? Akhir-akhir Januari sampai Februari, ya, awal. Ya, kalau tahun baru Xinjia, nah itu memberikan penghargaan, penghormatan kepada mereka yang berjasa, yang masih hidup, kepada orang tua, kepada keluarga yang dituakan, yang masih hidup, kunjung sana kemari. Walaupun ada upacara tambahan, sembahyang ke dewa, sambut dewa yang mau turun, nanti antar dewa ke surga lagi, yaitu pernek-perneknya lah. Tetapi intinya itu adalah berbuat baik untuk mereka yang berjasa, yang betul-betul masih hidup, masih ada. Cengbingnya itu mereka yang berjasa tapi sudah tidak ada. Kalau Jitwe Puanya itu kepada mereka yang meskipun bukan nggak ada kaitannya dengan family, keluarga, nggak ada keterkaitan dia itu berjasa atau apa, tidak, untuk semuanya. Dan itu hitungannya Jitwe Pua itu tidak kalah pentingnya dibandingkan Xinjia atau Cengbing. Soalnya apa? Kalau Xinjia, Cengbing berkaitan dengan orang-orang dalam keluarga, leluhur, mendiang leluhur, begitu ya. Lumrah saja kalau orang itu melakukan kebaikan, betul ya? Soalnya berkaitan dengan dirinya. Tapi kalau urusan Jitwe Pua, urusan dengan orang lain, mau melakukan itu, luar biasa. Jadi kita berpikirnya tidak secara mistis bagaimana, secara gaibnya, ini upacara tradisi yang tidak bisa dimasukkan logika, itu adalah takhayul, itu adalah apa. Sebetulnya yang mengatakan takhayul itu perlu pertimbangan pemikiran dulu sebelum menyimpulkannya sebagai ketakhayulan. Kalaupun mungkin ada sisi yang tidak masuk akal, barangkali itu adalah nilai-nilai kebaikan yang sengaja ditutupi sedemikian rupa supaya mencegah orang untuk tidak meninggalkan tradisi itu. Dan ada orang bilang Cigwe Pua itu jangan kemana-mana, itu banyak hantu keliaran. Banyak hantu keliaran. Ya jangan kemana-mana, kalau kita lari kemana nanti hantu kelaparannya mau itu siapa yang kasih makan. Iya, siapa yang mau kasih makan? Kita ada di tempat untuk kasih makan mereka. bukannya jangan kemana-mana nanti itu disakiti oleh hantu kelaparan. Hantu kelaparan bukan makhluk yang menakutkan, justru adalah makhluk yang mengasihankan. Kita mengertinya kata hantu itu adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi khusus hantu kelaparan ini, mereka itu ketemu kita saja malu, ketemu kita saja menunduk, ketemu kita saja mungkin menyingkir.
Tidak bisa apa namanya dengan tegak berhadapan dengan kita manusia. Jadi waktu Jitnggwekpo itu dilarang kemana-mana di tempat supaya bisa kasih makan ke hantu-hantu itu, kasih sesuatu ke hantu-hantu itu. Sembayangkan kita kan Sembayang kasih, iya. Kalau kita pergi gitu ke luar negeri apa, oh aku lagi keluar negeri, ya, ya mereka yang mestinya dapat nggak dapat. Tapi kok sudah siap sembahyang kan boleh pergi. Oh sudah, enggak apa-apa, enggak soal. Sudah sembahyang, sudah ini ya oke. Kalaupun misalnya ini kok saya pergi pas di waktu ini Jitnggwekponya, tapi aku sudah nitip kok dana. Ya tidak jelek juga. Tapi kalau seandainya ada di tempat, itu akan lebih baik. Biar hantunya kenal kita. Loh iya, biar hantunya kenal kita. Iya. Panas, enak. Cingbing itu, nah sewaktu seger-segernya. Dari mulai dingin, mulai ke panas. Ya, depend on. Kalau di Thailand, dia punya tahun baru itu sesungguhnya di bulan Desember. Punya tahun baru awalnya itu. Pertengahan Desember, belum sampai habis Desember. Atau kadang di awal Desember. Yang namanya Festival Loi Krathong. Dia menghanyutkan sesajen yang dibuat dari picuan daun pisang atau daun teratai atau apa begitu ke sungai, mempersembahkan puja kepada Dewi Gangga, Dewi Air, Dewi Sungai. Ya itu salah satu bentuk upacara terkait dengan perayaan ulang tahun mereka sambil ada berbagai macam festival tradisional, apapun ya berkaitan dengan tahun baru bagaimana begitulah. Tetapi berjalan sekian waktu, sekitar 200-an tahun yang lalu itu ada seorang raja yang mengubah penanggalan Thai itu dengan menempatkan bulan April tanggal 14 itu sebagai tahun baru. April tanggal 14. Yang kalau festivalnya 12-13 itu entah tanggal 12-nya atau entah tanggal 14-nya. Mestinya tanggal 14-nya itu ya. Atau hari itu apa? Ya tanggal 12 lah kalau nggak salah. 12 April. 12-13. Nah, hari-hari itu dikenal dengan yang namanya Festival Songkran. Yang apa namanya? Ya, semprot-semprotan air. Sebetulnya itu adalah memandikan mereka kepada yang patut dihormati. Memandikan. Memandikan Buddha Rupa, memandikan orang yang dituakan, memandikan orang tua. Nah, kemudian, sesama muda, sudah langsung ambil rama-rama menjadi ya festival senang-senang kayak begitu rupa. Sebetulnya itu adalah upacara memandikan. Itu di bulan April justru. Itu karena ya nggak tahu alasan beliau apa, tetapi dari sisi geografis mereka itu ada ya daerah sisi utara sekitar berapa derajat lintang begitu. Itu masih ada musim dingin, masih ada musim panas, masih ada musim hujan. Ada 3 musim.
sampai ada 4 musim kalau di daerah agak utara. Nah itu kalau bulan September, Oktober sudah mulai dingin, November sudah dingin, sampai ya Desember, Januari, Februari, ya, ya, betul, betul. Nah, ya itu sebatas ini ya, saya tidak membaca literatur tentang apa itu festival atau tata kebiasaan Xinjia, Qingming atau Jitwekwa atau Jioko ya, Jautu ya. Yaitu sebatas sebagai penganalisaan dengan memperbandingkannya dengan tata kebiasaan Buddhis yang punya warna melakukan kebajikan-kebajikan. Orang Asia dalam merayakan kebajikan ya begitu, dalam merayakan festival tertentu itu dengan warna-warna kebajikan. Sudah itu, apakah cautu itu kita boleh buat beberapa tempat? Boleh. Boleh ya. Boleh. Buat cautu boleh banyak tempat. Qingming pun boleh banyak bong. Bongnya mak sini, bongnya engkong sana, bongnya apa siapa. Sehingga diberi waktu sampai berapa hari itu ya? Ya. Banyak. 15 hari. 20 hari loh. 20 hari. 10 pertama. Iya.